Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aceh Fatoni Prastia, NPM 220810102004. Di sini saya akan menjelaskan algoritma FCFS atau first come first serve. Algoritma ini cukup simple, seperti cara kerjanya seperti antrian. Jadi program yang pertama datang dia akan langsung dieksekusi, dan program yang datang selanjutnya harus menunggu program pertama selesai dieksekusi, dan begitu seterusnya. Algoritma FCFS memiliki kekurangan, yaitu fenomena starvation. Fenomena tersebut adalah dapat terjadi jika program yang datang di awal memiliki waktu eksekusi yang cukup lama atau bahkan tidak pernah berhenti. Jadi, program-program yang di belakang tidak akan pernah dieksekusi. Untuk kelebihannya, dalam pemilihan proses yang akan dieksekusi selanjutnya cukup simple atau tidak ada kompleksitas. Untuk tabelnya seperti ini. Nah, jadi program 1, arrival time atau waktu kedatangannya, dia di 0. Jadi akan langsung dieksekusi, dan dia membutuhkan waktu eksekusi 5. Nah, dia akan dieksekusi dahulu. Nah, saat P1 belum selesai dieksekusi, datang P2 di waktu kedua. Nah, dia akan menunggu hingga P1 selesai. Saat P1 selesai, P2 akan dieksekusi. Dan saat selesai P3, yang datang terakhir baru akan dieksekusi. Untuk menghitung waktu tunggunya seperti ini. Jadi, waktu saat dia dieksekusi dikurangi waktu datang. Karena P2 dieksekusi di waktu kelima, dan dia waktu datangnya adalah 2, jadi 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Begitu juga P3. Program ketiga dieksekusi di waktu 10, dan dia datang di waktu keempat. Jadi 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Fadila dengan NPM 212. Di sini aku bakalan ngejelasin materi tentang SCF non-preemptive. Sebelumnya, apa sih SCF non-preemptive itu? Jadi, metode non-preemptive shortest job first atau SJF yaitu metode yang mendahulukan proses dengan eksekusi waktu tersingkat. Oke, kita akan lanjut langsung ke metode SJF non-preemptive. Jadi di sini diketahui ada 4 proses yaitu P1 hingga P4 dengan arrival time serta burst time sebagai berikut. Lalu kita disuruh untuk menghitung waiting time serta average time. Bagaimana caranya? Yuk ikuti. Yang pertama yaitu kita harus membuat Gantt chart. Bagaimana cara membuat Gantt chart? Yang pertama yaitu kita harus mengurutkan sesuai dengan arrival time. Contohnya yaitu yang P1 arrival time-nya 0 maka ditaruh di depan, lalu P2 arrival time-nya 3, P3 arrival time-nya 5, serta P4 arrival time-nya 6. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengeksekusian data. Di sini eksekusi pertama yaitu P1. Mengapa P1 dahulu padahal burst time-nya 8 yaitu yang lebih banyak? Karena P1 datang pada arrival time yang ke-0. Sedangkan pada waktu arrival time ke-0 belum ada proses lain masuk. Jadi, P1 tidak bisa dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Selama berjalan P1 ada P2, P3, P4 datang. Maka proses selanjutnya diperhitungkan dari perbandingan burst time P2, P3, P4 yang mana akan dieksekusi dari nilai burst time yang paling kecil. Nah,
Sesuai burst time P1 tadi yaitu 8, di sini kita akan menaruh P1 pada urutan yang pertama dengan burst time 8 sebagai berikut. Pengeksekusian selanjutnya yaitu dari burst time terkecil yaitu P3 dengan burst time-nya 2. Yang mana P3 bisa kita letakkan setelah pengeksekusian data P1 yaitu setelah 8 yang akan ditambahkan 2 sesuai dengan burst time P3 yang akan menjadi 10. Selanjutnya yaitu pengeksekusian P2 yang mana burst time-nya lebih kecil setelah P3. Yang mana P2 bisa kita letakkan setelah pengeksekusian data P3 dan sesuai burst time P2 yaitu 5, yang awalnya dari 10 kita akan tambahkan 5 menjadi 15. Dan yang terakhir yaitu P4 dengan burst time 6. Dan yang akan diletakkan paling terakhir yaitu setelah P2 yang dengan burst time 6 yang awalnya tadi 15 ditambah 6 menjadi 21. Nah, setelah membuat Gantt chart seperti tadi, selanjutnya kita bisa menghitung waiting time serta average time-nya. Sebelum menghitung average time, kita bisa menghitung waiting time terlebih dahulu dengan rumus waktu mulai dikurangi dengan arrival time, yang mana di sini P1 adalah 0. Mengapa? Karena waktu mulainya 0 serta arrival time-nya juga 0. Lalu selanjutnya yaitu P2 yang mana bisa kita lihat di Gantt chart, waktu mulainya adalah 10 serta arrival time-nya adalah 3 yang bisa kita kurangi yang mana hasilnya akan menjadi 7 ms. Untuk P3 sendiri juga sama, yang mana waktu mulainya dimulai dari 8 serta arrival time-nya 5 yang kita dikurangi akan menghasilkan 3 ms. Dan yang terakhir yaitu P4 yang mana waktu mulainya ada 15 serta arrival time-nya adalah 6 yang jika dikurangi hasilnya akan menjadi 9 ms. Nah, dengan perhitungan yang tadi kita menemukan waiting time setiap proses yang mana P1 mendapatkan 0 ms, P2 7 ms, P3 3 ms serta P4 9 ms. Nah, setelah menghitung waiting time tadi, di sini kita bisa menghitung average time dengan rumus jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses, yang mana kita sudah menemukan jumlah waiting time tadi yaitu 0 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 9 yaitu 19 yang dibagi dengan jumlah proses yaitu ada 4 proses yang akan menghasilkan 4,75 ms. Oke, cukup sekian dari aku mengenai penjelasan SGF non-preemptive ini. Terima kasih, semoga bermanfaat and see you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Habibi dengan NPM akhir 246. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma preemptive SJF, shortest job first. Jadi, preemptive shortest job first merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi atau interupsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, ketika tiba, proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, tetapi juga melalui preempsi. Itu mengeluarkan proses yang pada saat itu berada dalam proses. Jika ada. Pada PSJF, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dan dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Beberapa istilah yang akan sering muncul di PSJF ini. Pertama ada proses, itu urutan proses yang akan dilakukan. Selanjutnya ada arrival time, itu waktu kedatangan dari proses yang akan dilakukan. Dan selanjutnya ada burst time, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses. Selanjutnya ada average waiting time, atau rata-rata waktu yang dihabiskan proses selama berada pada status ready. Nanti juga ada waiting time. Waiting time adalah waktu antrian, ya waktu antrian untuk menunggu proses lain terproses. Saya mengambil contoh kasus seperti ini. Port 1 memiliki arrival time 0 dan burst time sebanyak 12. Selanjutnya ada P2 dengan arrival time 2 di 2 menit dan burst time sebanyak 8. Di P3 ada arrival time dengan 3 menit, di menit ketiga maksudnya,
di menit ketiga dengan burst time sebanyak 5. Di P4 terdapat arrival time di menit kelima dan burst time sebanyak 2. Dan di P5 terdapat di arrival time di menit ke-9 dan burst time sebanyak 1. Untuk pengerjaannya, saya akan kerjakan di video terpisah. Untuk pengerjaannya, kita lihat di sini, proses 1 memiliki arrival time 0 dan burst time sebanyak 12. Jadi kita tulis di sini 0, menandakan P1 masuk, lalu kita tulis 1, 2. Nah, di menit kedua proses kedua masuk, ya kan? Nih, jadi kita tahan proses 1, kita tahan lah sebetulnya. Kita tahan proses 1, P1. Nah, ini P2 masuk. P2 8 masuk di sini. Nah, tahan nih, kita sekat. Nah, oke. Kita lanjut. Nyata di menit ketiga, proses 3 masuk. 3 P3 dengan 5 masuk. Nih, P2. Nah, karena proses 1 tertahan selama 2 menit, baru terproses selama 2 menit, berarti kita kurang 12 kurang 2 sama dengan 10, dan yang P2 8 kurang 1 sama dengan 7. Terus di sini juga bisa. Aduh, bentar. Tinggal terus kayak seperti antrian. P1 sama dengan 10. Ini P2 7, P1 10. Oke. Kita lanjut proses 3-nya. Proses 3-nya kita jalankan sebanyak 2 menit karena di menit kelima proses 4 berproses. Di 4 5. Nah, kita stop di sini proses 3-nya. Kita stop di sini P3. Terus di sini P4. P4 dengan 2, P3 dengan, berarti kalau sudah ini hitungannya 5 kurang 2 sama dengan 3. 3 P2 7, P1 10. Nah, P4 berjalan, P4 memiliki burst time sebanyak 2. Berarti 5, 6, 7. Nah, P4 terhenti di sini dan berakhir juga P4 prosesnya. Selesai. Berarti P4. Nah, karena P4 selesai di menit ke-7, sedangkan proses 5 baru akan datang di menit ke-9, maka untuk mengisi jarak itu kita mengerjakan proses yang mengantri ini. Nah, di antara ketiga ini yang paling kecil adalah proses 3, yaitu sebanyak 3 burst time. Berarti 7, 8, 9, 10. Nah, di 9 kan proses 5 masuk nih. Proses 5 masuk. P5 1, P3 berarti sisa 1 juga, P2 sisa 7, P1 sama dengan 10. Nah, karena P5 dan P3 sama-sama 1,
memiliki burst time yang sama, berarti kita harus menyelesaikan P3 yang terlebih dahulu. Oke, berarti P3 kita lanjutkan, berarti selesai di sini, akan selesai di 10. Ini P3 kita tandakan dengan selesai. Lanjut 11. Kita tutup lagi. Ini P5, karena P5 hanya memiliki satu burst time. Selesai. Nah, berarti kan tinggal proses 2, proses 1, 7, 10. Nah, di antara kedua ini, karena 7 lebih kecil dari 10, maka kita kerjakan proses 2 terlebih dahulu. Maka 11 tambah 7 sama dengan 18. 18 P2 selesai di sini. Ya, selesai di sini. Di P5. Nah, selesai P2-nya. Berarti tinggal P1. 18 tambah 10 sama dengan 28. P1. Nah, selesai semuanya. Lanjut, kita masuk ke waiting time. Waiting time proses 1. Proses 1 arrival time-nya ada di 0. Dan kita mulai di 0, maka dia tidak memiliki waiting time. Lagi 0, tapi ditambah di mana proses 1 ini tertahan dan di mana proses 1 lagi ini berjalan kembali. Kita lihat di sini. Proses 1 tertahan di menit kedua dan berjalan lagi di menit 18. Berarti kita tulis di sini 18 kurang 2 sama dengan 16. Lanjut ke proses 2. Proses 2 juga sama. Kita mulai, dia datang di menit kedua dan kita lakukan prosesnya juga di menit kedua. Berarti tulis 0 juga ditambah dia berhenti di menit ketiga. Nih kan? Di menit ketiga dan berjalan kembali di menit ke-11. Ya, di menit 11. Jadi di sini 11 kurang 3 sama dengan 8. Kita lanjut ke proses 3. Proses 3. 0 tambah proses 3 terhenti di menit ke-5 dan berjalan kembali di menit ke-7. Berarti 7 kurang 5 sama dengan 2. Kita ke proses 4. Proses 4 tidak ada tertunda, jadi 0. Dia tidak memiliki waiting time sama sekali. 0. Dan proses 5, karena kita tadi mendahulukan proses 3, sedangkan proses 5 di arrival time-nya di menit ke-9, jadi kita buat di sini 10, karena P5 tadi baru berjalan di menit ke-10. Jadi kita tulis 10 kurang 9 sama dengan 1. Nah, untuk menghitung rata-ratanya atau average, AVG waiting time, kita menjumlahkan hasil ini semua lalu dibagi 5. 16 tambah 8 tambah 2 tambah 0 tambah 1 bagi 5 sama dengan 27 bagi 5 sama dengan 5,4. Selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Zanfar Reza dengan NPM terakhir 163. Kali ini saya akan menjelaskan simulasi atau contoh soal dari penjadwalan round robin. Di sini saya menggunakan 5 proses, P1, P2, P3, P4, dan P5. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai per-step sebanyak 4, 7, 5, 8, dan 1. Untuk urutannya sendiri, sesuai dengan urutan masing-masing yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini saya menggunakan quantum time sebanyak 3. Quantum time sendiri adalah batasan waktu proses untuk tiap-tiap proses. Jadi jika lama proses melebihi dari batas kuantum, maka proses tersebut akan dialihkan kepada proses selanjutnya. AWT atau average waiting time yaitu cara untuk mencari rata-rata waktu tunggu untuk tiap-tiap proses. Langsung saja ke caranya. P1 mempunyai burst sebanyak 4. Karena 4 lebih dari quantum time, maka P4 hanya dapat menjalankan prosesnya sebanyak 3. Lalu 4 dikurangi 3 menjadi sisa 1. Lanjut pada proses P2. P2 mempunyai burst time sebanyak 7. Maka dikurangi dengan quantum time mempunyai sisa 4. Lanjut P3. P3 juga lebih dari 3, maka 5 dikurangi 3 sisa 2. Lanjut ke P4. P4 mempunyai burst time 8. 8 dikurangi 3 menjadi 5. Lanjut ke proses kelima. Karena proses kelima mempunyai burst time yang kurang dari quantum time, maka lama proses yang diambil mengikuti angka paling kecil, yaitu 12 tambah 1 sama dengan 13. 1 habis. Setelah kelima proses selesai, proses kembali ke proses pertama. Balik ke atas, P1 sama seperti P5, karena P1 mempunyai sisa hanya 1, yaitu kurang dari quantum time, maka 13 ditambah 1 sama dengan 14. Lalu quantum time sebanyak 1 dikurangi 3, habis. P2 mempunyai burst time sisa 4 yang lebih besar daripada 3, maka 4 dikurangi 3, sisa 1. Lanjut ke P3. P3 mempunyai burst time sebanyak 2 yang kurang dari quantum time, maka 17 tambah 2 sama dengan 19. Lalu P3 habis. Lanjut ke P4. P4 mempunyai burst time sebanyak 5. 5 lebih besar daripada 3, maka proses yang dilalui juga maksimal sebanyak 3. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Setelah P4 selesai, kembali ke P2. P2 mempunyai sisa 1 yang kurang dari quantum time, maka P2 dijalankan sampai habis. 22 ditambah 1 sama dengan 23. P2 tidak punya sisa habis. Lanjut kepada P3, proses terakhir. P4 mempunyai sisa burst time sebanyak 2 yang kurang dari quantum time, maka 23 ditambah 2 sama dengan 25. Lalu P4 habis. Setelah melakukan cara ini, lanjut pada cara selanjutnya, yaitu memasukkan pada rumus P1 rumus waiting time P1 yaitu waktu tunggu proses pertama sebanyak 0 pada proses pertama, ditambah waktu mulai proses pertama kedua dikurangi waktu selesai proses pertama pada P1 yaitu 13. Proses pertama P1 kedua dikurangi 3, yaitu selesai proses P1 yang pertama kali.
Lalu untuk P2 juga sama, 3 sebagai proses pertama, lalu 14 sebagai waktu mulai P1 kedua, P2 kedua, dan waktu selesai P2 pertama, itu 6. 22 dan 17 juga sama, maupun kalau dihitung semuanya jadi 16. P1 itu hasilnya 10 ya, 0 ditambah 13 minus 3 sama dengan 10. P3 juga sama, 6, 17 minus 9 sama dengan 14. P4, 9, 19 minus 2 sama dengan 7, ditambah 23 minus 2, 21. 9 tambah 7 tambah 1 sama dengan 17. P5 karena hanya satu kali proses, jadi hanya masukkan proses pertama, yaitu selama 12. Hasilkan rumus rata-rata, yaitu dijumlahkan kelimanya, 10 ditambah 16 ditambah 14 ditambah 17 ditambah 12 dibagi banyak proses, yaitu 5, menemukan hasil 13,8. Dalam Robin kita juga bisa mencari ART atau average runtime. Caranya kita masukkan dulu data-datanya. Proses pertama mempunyai lama proses sebanyak 4 atau per 4. Waktu mulainya 0, waktu selesainya 14. Waktu selesai ini adalah waktu terakhir P1 proses 1 selesai. Itu ada di 14. Lalu P2 lama prosesnya 7, waktu mulainya 3 dan waktu selesainya 23. Untuk P3 lama prosesnya 5, waktu mulainya 6, waktu selesainya 19. P4 lama prosesnya 8, waktu mulainya 9, selesainya pada waktu ke-25. Untuk P5 proses terakhir, itu lama prosesnya 1, waktu mulainya 12 dan waktu selesainya 13. Turnaround time diambil dari lama waktu selesainya. 14, 23, 19, 25, dan 13. Untuk mencari average runtime-nya sama seperti cara mencari rata-rata sebelumnya, yaitu dijumlahkan 14 ditambah 23 ditambah 19 ditambah 25 ditambah 13 lalu dibagi dengan 5, menemukan hasil sebanyak 18,8. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.